Kebetulan hari ini Mbak Lia mau ngerosting kopi luwak, tahu kan ya? Jadi tahu nggak, proses roasting ini berpengaruh berapa banyak ke pembentukan flavor? Petani berapa persen? 60 ya? 60%. 60%-nya berarti barista. Barista. Jadi kalau lagi proses roasting ini kita harus main indra. Indra apa? Sama kayak di bar ya, kita main indra bukan Mas Indra ya. Kita harus main indra penciuman. Jadi setiap perubahan proses dari roasting itu misalkan dari dry phase ke mild reaction sampai ke first crack itu semua membentuk rasa gitu kan ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin belum tercium ya, tapi sudah agak-agak dikit dia seperti rumput basah yang kita bakar. Nah, itu. Berarti kita sebenarnya dilatih kepekaan juga ya Mbak ya? Betul. Karena kalau misalkan kita enggak peka di di produk sekarang kan banyak pemain ya Mbak ya. Orang itu kalau udah lihat, oh kopi itu ternyata harganya lumayan ya. Sedangkan kita visual, begitu kita lihat kopi, kok jelek sih Pak, aku nggak mau beli gitu ya. Nah dari sana, dari jeleknya itu akhirnya mereka main di bleaching. Di bleaching, jadi kok kayak beras lah. Iya. Di bleaching. Gitu ya Mbak ya? Bukan, diputihin, tampaknya kinclong, rasanya yang nggak kinclong ya, tertipu. Ini kita bisa cek ininya nih. Nah ini yang Mbak Lia bilang aromanya kayak rumput, kena ya panas ya. Iya. Aromanya kayak rumput basah, nanti dia akan lama-lama berubah menjadi karamel. Kalau sudah karamel, itu sudah masuk namanya bean develop. Nah ini yang bentuknya sebenarnya barista. Mbak, saya pengen kopinya nanti acidnya segini, sweetnessnya segini, aftertaste-nya gini. Sebenarnya barista itu boleh request ke kita, cuma memang di Indonesia itu belum terlalu familiar untuk baristanya langsung sendiri yang menemui roaster. Biasanya masih owner-ownernya ya yang menentukan biji kopinya apa-apa. Mungkin one day barista akan bisa request sendiri bean seperti apa yang mereka inginkan sehingga maksimal nanti pada saat penyeduhan di hilir ya. Kalau kita jungkir balik sama kilang roaster itu sudah, jadi mereka udah request, Mbak aku mau diginiin gini gitu. Nanti kita nyoba Kapiten Kamsun deh, nyeduh sendiri ya. Oke. Apalagi kalau ada yang perlu kayak kompetisi gitu pasti banyak requestnya. Iya, kebetulan kalau kompetisi biasanya si baristanya langsung ke sini ya minta. Kita ada beberapa biji langka. Jadi Mbak Lia punya Maragogip. Pernah lihat nggak Maragogip? Apa? Maragogip. Maragogip itu kopi gajah. Jadi kopi gajah itu Maragogip ini sekarang ini hanya ada di PTPN 12 Belawan. Tiap tahun dia hanya panen 200 kilo. Jadi dikit, mahal betul. Jadi kalau kita goreng itu dia kayak kacang Bali, segini kopinya. Sebenarnya kalau rasanya tidak terlalu istimewa ya, masih istimewa Bourbon, masih istimewa Katura, Geisha, itu masih istimewa. Tapi kalau kopi di sini sendiri emang khusus kopi Indonesia apa karena sama kopi luar juga? Kalau untuk Mbak Lia sendiri saya komitmen karena kita tadi kembali dari awal tadi Mbak Ade ya, karena kita kan edukasi petani kopi. Jadi adanya kilang kopi roastery ini sebagai salah satunya adalah sebagai wadah untuk menampung hasil panen mereka. Kopi kita itu luar biasa, orang luar negeri aja rebutan kopi kita. Terus ngapain kita mau rebutan kopi mereka gitu ya? Tapi kalau kita sebagai barista kita wajib untuk compare, untuk pernah mencicipi Ethiopia, untuk pernah mencicipi Yaman, untuk pernah mencicipi Panama sebagai bahan comparison atau ilmu buat kita. Oh ternyata kopi mereka seperti ini loh, berarti kopi kita nanti harus perbaikannya seperti ini. Tapi kalau untuk dijual kembali atau untuk sebagai penghasilan,
sebenarnya ada sedikit kewajiban buat kita anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia untuk menjual kopi Indonesia. Tuh. Nah ini sudah berubah aromanya. Hati-hati ya, Pak. Sekarang sudah kayak jagung ya? Iya. Udah kayak jagung. Warnanya udah hampir gelap gitu ya, Mbak? Ini masih cinnamon kalau kita bilang di roasting. Kenapa sih kok bijinya tadi ada yang kecil, ada yang besar? Ya karena luwak kan dia nggak milih bijinya besar atau ininya ya, dia pokoknya milih merahnya gitu kan. Ini juga nggak kita grading karena sayang kalau misalkan kopi yang mahal mau kita grade gitu, habis nanti. Karena untuk konsumsi sendiri nih Mbak, luwak ini nggak kita jual ke depan. 160. Oh ya, ini ada jenis kopi apa nih Mbak di sini Mbak? Jadi ini salah satu kopi yang istimewa. Tapi kalau di Q Grader ini termasuk kopi cacat ya, defect ya. Tapi karena banyak yang suka, ini namanya wine coffee. Jadi bukan karena wine coffee, bukan alkohol. Bukan buat mabuk guys. Nah ini boleh dicium nih aroma mentahnya. Aromanya kayak fermented, kayak Buah ada fermentasi ya. spicy. Iya, buah fermentasi, spice ya mungkin. Aroma. Karena ini kan dari gayo. Gayo itu kan punya apa? Punya note, punya karakter earthy kan. Woody earthy ya. Mungkin dari woody-nya tadi, dari earthy-nya tadi akhirnya dia semacam cinnamon kalau anunya. Ya. Ini sudah mulai mau karamel ya. Aromanya sudah mulai mau karamel. Tapi untuk wine ini banyak peminatnya nggak Mbak? Banyak, harganya mahal banyak dia. Karena itu tadi ya, mungkin karena apa rasanya berbeda dengan kopi yang lain. Kan ada beberapa nih sekarang cewek-cewek sudah pada minum kopi kan ya. Tapi tetap aja yang namanya cewek-cewek itu kopi pahit itu masih kalau ada pilihan yang manis atau yang rasa buah kita lebih memilih yang itu kan. Nah, wine ini salah satu cara kita untuk membuat cewek-cewek ini mau mencicipi kopi. Jadi wine coffee ini dia rasanya fruity kayak kita minum teh buah aja. Nah, ini sudah crack. Asapnya sudah mulai banyak. Ini Mbak dulu belajar roastingnya belajar sendiri apa ada? Aku pertama kali belajar roasting itu sama Mr. William Edison di Bali. Jadi pertama kali itu sebenarnya 5 tahun yang lalu ya. Mbak Lia itu bukan roaster dulu, kayak kalian barista dulu. Jadi pertama kali yang ngajarin itu Pak Petrus. Jadi Pak Petrus ini sabar gitu ngajarin, kamu orang Sumatera kok nggak pengen tahu kopi sih karena jualan bakso ya. Terus terus dikomporin terus sama Pak Petrus. Dari sana akhirnya Motivasi ya Mbak? dimotivasi karena Mbak Lia kan sering kalau buat tugas apa-apa di kafenya Pak Petrus. Jadi Pak Petrus bikin apa gitu diincipin gitu. Akhirnya tertariknya karena waktu itu banyak yang belum main kopi kan. Teman-teman kalau pulang ke Sumatera, Mbak aku titip dong kopi Lampung, aku titip dong kopi Tanggamus, kopi Semendo, Palembang. Nah, pikir-pikir kok titip-titip terus ya tak jual aja gitu kan ya. Nah mulai dari sana akhirnya serius belajar barista, kemudian ngambil lisensi di Bandung di 5758. Karena memang pikirannya gini, kayaknya aku nggak bakalan deh ngebar terus. Karena tipikalnya Mbak Lia itu bukan orang yang bisa stay. Saya itu kemana-mana gitu ya. Makanya itu nggak bisa diem. Tapi aku pikir barista harus tahu karena kalau kita nggak bisa nyeduh, kita nggak akan pernah tahu hasil roastingan kita seperti apa. Akhirnya setelah barista 2 tahun, mulai ngelirik roasting karena mulai sulit mencari roast bean yang sesuai dengan harapan kita. Karena kalau kita nggak ngerosting sendiri, akhirnya kita harus beli ke orang lain. Nah, belajarnya pertama sama Pak William. Ini kayaknya sudah. Apa tips-tips buat teman-teman semua yang mau buka shop kayak Mbak Lia gini? Shop ya Mbak ya? Buka kedai kopi susu kekinian. Ya.
tipsnya kalian harus survei market dulu. Jadi cari dulu apa sih yang dibutuhkan, yang paling banyak dibutuhkan oleh market sekarang. Jadi kalau udah ketemu misalkan oh yang dibutuhkan market sekarang adalah kopi susu gula aren. Baru survei harganya juga, kemudian baru kita masuk ke bahan baku. Jangan sampai kebalik. Kalian punya produknya dulu dengan harga sekian, ternyata pasar tidak mampu membeli produk itu. Jadi dibalik, harus cari dulu pasarnya, kemudian baru cari bahan bakunya, kemudian cara marketingnya. Gitu. Iya. Kalau untuk pengen buka shop baru itu emang harus, maksudnya budgetnya apakah harus besar, karena kan secara alat-alat kopi kan mahal gitu kan ya. Gitu loh. Itu tuh untuk orang yang nggak punya finansial yang bagus kan, nggak harus langsung bikin yang besar juga gitu loh. Emang ada peluang nggak untuk mereka yang nggak punya finansial yang banyak? Nah, kalau sekarang ini lebih gampang ya untuk kita berbisnis kopi, apalagi dari homebrew, dari rumahan, dari dapur rumah. Kita bisa pakai alat manual dengan modal hanya 7 juta, misalkan udah beli rock presso, beli grindernya, sama bahan bakunya itu kayaknya nggak sampai 7 jutaan ya kalau cuma rock presso dan lain-lain. Atau kalau kita mau pakai alat-alat di rumah, kita cold brew aja. Nah, kita cold brew aja pakai termosnya si mama di rumah, niat dan tidak putus asa ya, karena jualan belum tentu juga punya produk yang oke, jual langsung laku gitu. Iya, nggak mungkin. Nah, ini yang harus itu. Jadi kalau kita mau sukses itu adalah tekun, telaten, gigih. Iya. Kalau cuma tekun aja, nggak telaten, nggak bisa juga. Tekun dan telaten nggak gigih, nggak bisa juga. Jadi grit 3 ini harus ada, tekun, telaten, dan gigih. Jadi kalau belum laku besok jualan lagi, belum laku jualan lagi. Jangan pernah menyerah. Betul, sampai pada titiknya kopimu bakal dicari orang. Nah, kan kita sekarang ini lagi menghadapi pandemi COVID-19 gitu, dan tentunya itu berpengaruh dengan orang Daya yang beli ya. daya beli gitu. Nah, tips dari Mbak sendiri gimana tuh? Jadi untuk Iya. tips kita tetap survive di new normal, Iya. kita harus benar-benar menjalankan protokol COVID, mulai dari cuci tangan, memakai masker, kemudian Jangan lupa ya guys. hand sanitizer, Iya. terus kita benar-benar menjaga kebersihan bar. Kalau yang dulu itu bar itu hanya dielap mungkin dengan sabun, sekarang sudah harus dicampur dengan disinfektan. Iya. Kemudian peralatan kopi itu harus dicuci dengan air panas. Itu untuk keamanan dan kenyamanan konsumen. Tapi sebenarnya yang membuat kita itu bertahan di era apapun itu adalah taste. Kalau kamu punya produk di kafe atau di restoran itu taste-mu oke, jangan khawatir. Mau di masa apapun kamu tidak akan Iya. kehilangan konsumen. Karena rasa itu yang bikin orang balik Tuh, lagi. yang bikin orang stay itu dirasa tadi ngangeni. Kata-kata yang memotivasi teman-teman semua biar semakin semangat dan makin gigih buat di era Di new industri normal. kopi ini. Pokoknya lakukan yang terbaik, segala sesuatu yang baik pasti juga menghasilkan yang baik, manfaatnya juga baik, hasilnya juga pasti baik. Oke. Ya, sekarang kita pengen nyobain kopi kapitennya yang kata Mbak Lia tadi yang paling favorit di sini. Karena angin juga mempengaruhi kan, Mbak? Iya, betul. Di sini kan tadi aku lihat ada piala-piala nih Mbak. Sebelumnya udah pernah jadi juri atau Untuk booming aku 30 detik. 30 detik ya. Ini langsung dari Jepang nih, Tetsu Kasuya. Jadi bukan V60 punya biasa, Tetsu ya? punyanya Tetsu. Let's try it. Cheers, cheers. Itu barista kenapa sih nyeruput kopi tuh sampai bunyinya kenceng banget? Bicara tentang mitos kopi. Siapa yang pernah dengar kalau minum kopi nanti lambungku sakit? iya, banyak banget itu. Kalau minum kopi nanti aku nggak bisa tidur. Siapa yang mengira kopi ini termasuk biji-bijian? Kita itu orang Indonesia.
Indonesia itu luar biasa indah dan luar biasa sejarahnya. Jadi untuk barista-barista ini jangan hanya belajar tentang flavor kopi, jangan hanya belajar tentang rasionya, cara menyeduhnya, tapi belajar juga asal-usul dan sejarah dari daerah kopi